pemerintahan di Tiongkok ini merupakan sistem pemerintahan yang unik karena mengalami banyak perubahan sepanjang sejarahnya. Saat ini, Tiongkok merupakan negara sosialis dengan karakteristik yang mencakup unsur partai tunggal, otoriter, dan ekonomi campuran. Nah, pusat dari pemerintahan Tiongkok ini berada di Beijing, dengan presiden sebagai kepala negara dan sekretaris jenderal Partai Komunis Tiongkok atau PKT sebagai pemimpin partai. Nah, Partai Komunis Tiongkok ini memiliki peran sentral dalam mengatur kehidupan politik, ekonomi, dan sosial. Sistem pemerintahan di Tiongkok juga dikenal sebagai sistem partai negara, di mana kekuasaan politik dan administratif terkonsolidasi di tangan Partai Komunis Tiongkok atau PKT. Nah, struktur pemerintahannya itu memiliki 4 tingkat. Yang pertama itu ada nasional, provinsi, prefektur, dan kabupaten. Nah, Kongres Rakyat Nasional atau KRN ini merupakan badan legislatif tertinggi dengan Dewan Negara sebagai badan eksekutif utama. Untuk di tingkat provinsi, terdapat gubernur yang dipimpin oleh Kongres Rakyat Provinsi atau KRP. Sementara itu, di tingkat lokal terdapat Kongres Rakyat Kabupaten. Selain struktur resmi, Partai Komunis Tiongkok ini juga memiliki sistem pengawasan yang luas, termasuk komisi disiplin partai dan sistem pengadilan yang dipengaruhi oleh partai. Partai Komunis Tiongkok ini juga memiliki wewenang dalam menetapkan kebijakan ekonomi melalui Badan Perencanaan Negara atau BPN. Ekonomi Tiongkok juga menggabungkan pasar bebas dengan campur tangan negara, dengan sektor swasta yang berkembang pesat, tetapi juga sektor publik masih memainkan peran penting dalam sektor kunci. Selain itu, PKT juga mengontrol lembaga non-pemerintahan seperti organisasi massa untuk mengkoordinasikan masyarakat sipil secara keseluruhan. Sistem pemerintahan Tiongkok ini merupakan hasil dari kombinasi kekuasaan politik otoriter, struktur pemerintahan yang terorganisir dengan baik, dan juga model ekonomi campuran yang memungkinkan pertumbuhan ekonomi yang cepat sambil menjaga stabilisasi politik yang sangat ketat. Selanjutnya itu ada sistem kepartaian di Tiongkok itu didominasi oleh Partai Komunis Tiongkok atau PKT yang memiliki kontrol penuh atas segala aspek politik, ekonomi, dan sosial di negara tersebut. Nah, Partai Komunis Tiongkok ini merupakan partai pemerintah tunggal di Tiongkok dan keberadaannya itu diatur oleh konstitusi negara. Nah, partai ini juga memiliki struktur hierarkis yang sangat kuat, dimulai dari tingkat nasional hingga ke tingkat lokal. Di tingkat nasional, Partai Komunis Tiongkok ini juga dipimpin oleh Kongres Nasional Rakyat yang merupakan badan legislatif tertinggi di negara itu. Kongres Nasional Rakyat ini bertemu setahun sekali dan bertanggung jawab atas kebijakan utama dan pemilihan anggota Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok. Di tingkat eksekutif, Partai Komunis Tiongkok ini mengendalikan pemerintahan melalui kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Nah, Perdana Menteri ini dipilih oleh Kongres Nasional Rakyat dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan oleh partai. Partai Komunis Tiongkok ini juga memiliki kontrol yang kuat terhadap militer dengan angkatan bersenjata yang diintegrasikan sepenuhnya ke dalam struktur partai. Selain itu, Partai Komunis Tiongkok juga memiliki struktur organisasi yang mencakup berbagai lembaga dan badan seperti Komite Sentral, Politbiro, dan Sekretariat. Nah, Politbiro ini adalah badan tertinggi dari Partai Komunis Tiongkok yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan penting.
Sementara itu, anggota Politbiro dipilih oleh Komite Sentral yang juga merupakan badan penting dalam struktur kepartaian. Nah, selain itu, Partai Komunis Tiongkok ini juga memiliki jaringan cabang di seluruh Tiongkok yang bertanggung jawab atas implementasi kebijakan partai di tingkat lokal. Jadi setiap tingkat administrasi pemerintah, mulai dari provinsi hingga desa, memiliki komite partai yang dipimpin oleh seorang sekretaris partai. Nah, komite partai di tingkat lokal juga bertanggung jawab atas menjaga stabilisasi sosial, mempromosikan pembangunan ekonomi, dan melaksanakan kebijakan partai secara efektif. Partai Komunis Tiongkok juga memiliki mekanisme untuk merekrut dan melatih kader-kader partai yang potensial. Jadi, program pendidikan partai diadakan secara teratur untuk meningkatkan pemahaman anggota partai tentang ideologi, kebijakan, dan tugas partai. Nah, anggota partai ini menunjukkan potensi kepemimpinan, biasanya dipromosikan ke posisi-posisi penting di dalam partai maupun pemerintahan. Namun penting untuk dicatat bahwa meskipun Partai Komunis Tiongkok ini merupakan partai penguasa di Tiongkok, tapi sistem kepartaian tersebut tidak tanpa kritik. Beberapa menuduh bahwa Partai Komunis Tiongkok ini telah menindas oposisi politik, membatasi kebebasan berbicara, dan melanggar hak asasi manusia. Selain itu juga, sistem kepartaian yang terpusat pada Partai Komunis Tiongkok ini telah menimbulkan keprihatinan tentang kurangnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengambilan keputusan politik. Meskipun demikian, Partai Komunis Tiongkok ini terus berusaha untuk mempertahankan legitimasinya dengan memperkenalkan reformasi internal dan menghadapi tantangan baru yang muncul, termasuk perubahan demografis, ketegangan ekonomi, dan tuntutan untuk mengatasi masalah lingkungan hidup. Dengan memegang kendali penuh atas pemerintahan dan masyarakat, Partai Komunis Tiongkok ini terus berperan sebagai kekuatan dominan dalam politik Tiongkok dan memiliki dampak yang signifikan dalam arah pembangunan negara tersebut. Tiongkok juga memiliki warisan sosial dan budaya yang sangat kaya dan beragam yang telah berkembang selama ribuan tahun. Nah, budaya Tiongkok ini mencakup segala hal, mulai dari seni, musik, tata cara, tradisi, hingga sistem nilai yang mendalam. Salah satu aspek yang paling mencolok dari budaya Tiongkok ini adalah konsep harmoni dan keseimbangan yang tercermin dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Sistem nilai tradisional Tiongkok ini juga dipengaruhi oleh ajaran filsafat Konfusianisme, Taoisme, dan Buddhisme yang telah membentuk cara pandang dan juga perilaku masyarakat Tiongkok selama berabad-abad. Nah, Konfusianisme ini menekankan pada pentingnya hubungan sosial yang baik, penghormatan terhadap otoritas, dan juga pengabdian kepada keluarga. Sedangkan Taoisme itu menyoroti konsep alam semesta yang berjalan sesuai dengan alamiahnya. Sementara itu, Buddhisme membawa ajaran tentang karma dan pencerahan. Keluarga memiliki peran sentral dalam budaya Tiongkok dan juga nilai-nilai seperti penghormatan terhadap orang tua dan leluhur dianggap sangat penting. Tradisi keluarga juga seperti perayaan Tahun Baru Imlek, Qingming Festival, dan juga Main Anthem juga memainkan peran penting dalam mempererat hubungan antar anggota keluarga dan mempertahankan warisan budaya. Seni dan sastra Tiongkok juga memiliki sejarah yang kaya dengan karya-karya klasik seperti puisi Tang Dinasti, kisah-kisah dinasti Yuan, dan juga lukisan tradisional yang terkenal. Seni bela diri dari Tiongkok juga seperti kungfu dan tai chi juga merupakan bagian penting dari identitas budaya negara tersebut, dengan warisan yang kaya dan beragam.
Dalam hal makanan, masakan Tiongkok juga terkenal di seluruh dunia karena keberagamannya. Mulai dari hidangan khas wilayah seperti dimsum dari Guangdong hingga hidangan pedas Sichuan, makanan Tiongkok ini juga tidak hanya memiliki kelezatan bagi lidah, tetapi juga mencerminkan aspek budaya, sejarah, dan juga nilai-nilai sosial yang mendalam. Secara sosial, Tiongkok adalah masyarakat yang sangat hierarkis di mana status sosial dan otoritas dihormati dan dijunjung tinggi. Penghargaan terhadap usia dan pengalaman juga menjadi norma dalam interaksi sehari-hari. Meskipun demikian, dengan berkembangnya ekonomi dan globalisasi, masyarakat Tiongkok ini juga mengalami perubahan sosial yang sangat signifikan, termasuk pergeseran nilai-nilai tradisional dan peningkatan individualisme. Pendidikan memiliki peran penting dalam budaya Tiongkok dengan penekanan yang besar pada pencapaian akademis dan kesuksesan dalam ujian masuk perguruan tinggi. Keluarga seringkali mengorbankan banyak sumber daya untuk memberikan pendidikan yang terbaik bagi anak-anak mereka, dan pendidikan ini dianggap sebagai kunci untuk meningkatkan mobilitas sosial. Nah, selain itu, teknologi dan media sosial juga telah memainkan peran yang sangat penting dalam budaya Tiongkok modern, dengan platform seperti WeChat, Weibo, dan TikTok menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari masyarakat ini. Inovasi teknologi dari Tiongkok juga telah mempengaruhi budaya global, dan perusahaan seperti Alibaba, Tencent, dan Huawei memainkan peran yang semakin dominan dalam industri teknologi global. Namun dalam konteks global, Tiongkok ini juga dihadapkan pada tantangan dalam mempertahankan warisan budaya tradisional mereka, sambil berintegrasi dengan dunia modern yang terus berubah. Perubahan sosial, ekonomi, dan politik yang cepat ini telah menciptakan tekanan bagi nilai-nilai tradisional dan identitas budaya Tiongkok. Oleh karena itu, menjaga dan mempromosikan warisan budaya yang kaya dan beragam dalam memastikan kelangsungan Tiongkok di masa depan ini menjadi hal yang sangat penting untuk negara mereka. Berbeda dengan negara Cina, Jepang itu punya sistem pemerintahannya yaitu sistem monarki konstitusional yang didasarkan pada konstitusi yang disahkan pada tahun 1947. Menurut konstitusi ini, Kaisar Jepang merupakan simbol negara dan juga persatuan rakyat Jepang. Sementara kekuasaan eksekutif ini dijalankan oleh pemerintah yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Nah, pemerintah Jepang juga memiliki 3 cabang kekuasaan terpisah, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, pemerintah Jepang juga dipimpin oleh kabinet yang terdiri dari Perdana Menteri dan para menteri yang dipilih olehnya. Perdana Menteri ini adalah kepala pemerintahan Jepang dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan pemerintahan Jepang. Dia dipilih oleh anggota parlemen yang terdiri dari 2 badan legislatif, yaitu Dewan Penasehat dan Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, Dewan Penasehat ini memiliki 242 anggota yang dipilih untuk masa jabatan selama 6 tahun. Sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat ini memiliki 465 anggota yang dipilih untuk masa jabatan 4 tahun. Nah, anggota-anggota kedua dewan ini dipilih melalui pemilihan umum, dan sistem pemilihan umum di Jepang itu didasarkan pada representasi proporsional dan pemilihan distrik. Legislatif Jepang ini memiliki wewenang untuk membuat undang-undang
mengesahkan anggaran, dan melakukan pengawasan terhadap pemerintah. Peran dari legislatif ini sangat penting dalam sistem pemerintahan Jepang karena Dewan Penasehat dan Dewan Perwakilan Rakyat memiliki otoritas yang sama dalam proses pembuatan keputusan. Selain cabang eksekutif dan legislatif, Jepang juga memiliki cabang yudikatif yang independen, di mana sistem yudisial Jepang ini terdiri dari pengadilan tinggi, pengadilan distrik, dan juga pengadilan keluarga, serta pengadilan penghasilan. Hakim-hakim di Jepang ini dipilih berdasarkan kualifikasi dan pengalaman mereka dalam hukum, dan mereka bertanggung jawab atas menjaga keadilan dan penegakan hukum di negara Jepang tersebut. Sistem politik dari Jepang ini juga ditandai oleh keberadaan partai politik yang kuat. Partai Liberal Demokrat atau LDP ini merupakan partai politik tertua yang paling dominan di Jepang, yang telah memegang kekuasaan sebagian besar waktu sejak akhir Perang Dunia II. Tapi adanya partai-partai lain yang berperan dalam politik Jepang ini seperti Partai Demokratik Konstitusional atau CDP ini dan Partai Komeito. Sistem politik Jepang juga mencakup berbagai kebijakan dan program pemerintahan yang ditunjukkan untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan juga keamanan nasional. Nah, dari program-program ini mencakup berbagai bidang, mulai dari kebijakan fiskal dan moneter hingga pendidikan, kesehatan, serta lingkungan hidup. Meskipun Jepang memiliki sistem pemerintahan yang demokratis dan berbasis konstitusi, negara ini juga dihadapkan pada berbagai tantangan politik dan sosial. Beberapa masalah yang dihadapi Jepang termasuk pertumbuhan ekonomi yang lambat, penuaan populasi, dan masalah lingkungan serta ketegangan regional di Asia Timur. Namun, pemerintahan Jepang ini juga terus berusaha untuk mengatasi tantangan ini melalui kebijakan-kebijakan yang inovatif serta kerjasama internasional dengan negara-negara lain. Dengan sistem pemerintahan yang stabil, demokratis, dan inklusif, Jepang juga terus berperan sebagai pemimpin regional dan global dalam berbagai bidang termasuk teknologi, ekonomi, dan keamanan. Selain sistem pemerintahan dan sistem kepartaiannya, Jepang juga memiliki sosial budayanya yang dimana budayanya ini merupakan bisa dari seni, musik, tata cara, tradisi, hingga sistem nilai yang mendalam. Salah satu aspek yang paling mencolok dari budaya Jepang ini merupakan keseimbangan antara tradisi kuno yang dihormati dan modernitas yang inovatif, di mana konsep seperti hormat kepada orang lain atau yang biasa disebut keigo ini merupakan penghormatan terhadap leluhur dan kepatuhan terhadap norma sosial dianggap sangat penting dalam masyarakat Jepang. Nah, budaya Jepang juga sangat dipengaruhi oleh prinsip-prinsip seperti kesederhanaan, kerendahan hati, dan juga kerja keras. Nah, salah satu aspek yang paling terkenal dari budaya Jepang ini adalah seni bela diri termasuk Aikido, Judo, Kendo, dan Karate. Nah, seni bela diri ini tidak hanya merupakan bentuk dari olahraga ataupun pertahanan diri, tetapi juga merupakan ekspresi dari nilai-nilai budaya Jepang seperti disiplin, kesabaran, dan pengendalian diri. Seni tradisional Jepang juga seperti ikebana atau seni merangkai bunga, bonsai, yaitu seni menumbuhkan pohon miniatur, dan origami, seni lipat kertas, juga menjadi bagian penting dari budaya Jepang. Selain dari seni juga terdapat musik tradisional Jepang seperti gagaku, yaitu musik istana kuno, dan juga samisen, yaitu alat musik senar, dan taiko, yaitu gendang Jepang. Salah satu aspek yang paling terkenal dari budaya Jepang juga termasuk kulinernya, di mana masakan Jepang ini terkenal karena kebersihan dan presentasinya yang indah dan menggunakan bahan-bahan segar.
Makanan tradisional Jepang ini seperti sushi, sashimi, ramen, dan juga tempura telah menjadi populer di seluruh dunia dan menjadi bagian integral dari budaya